Sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana penilaian di kelas kita, ya. Selanjutnya kita memasuki tahap pengantar dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Saya lebih suka menyebut dengan auditing, ya. Jadi di sini kita akan mulai pembahasan kita, ya, dari pertanyaan kenapa mahasiswa, ya, mempelajari mata kuliah auditing, apa perlunya, ya. Nah, ini nanti sebelum pembahasan lebih lanjut kita melihat dulu beberapa pertanyaan berikut, ya. Nah, ini dari mahasiswanya sendiri, mengapa harus mengambil jurusan akuntansi? Ekspektasi apa yang diharapkan, ya? Kenapa nih mahasiswa masuk jurusan akuntansi? Apakah memang karena minat, karena memang cita-cita, atau ada juga yang pelarian, ya, awalnya pelarian gitu. Jadi mungkin dulu mau masuk jurusan kedokteran atau apa, atau mungkin mau jadi, ya, mau masuk perguruan tinggi negeri, ya, mau ambil jurusan yang lain selain jurusan akuntansi. Tiba-tiba karena nggak dapat, ya, masuk ke perguruan tinggi negeri, akhirnya melakukan pelarian, ya. Tadinya mungkin ada juga sebagian mahasiswa yang cuma, saya nanti hanya 1 tahun aja, berikutnya tahun berikut mungkin saya mau ngambil lagi, tapi tiba-tiba keterusan, ya. Jadi apapun, ya, mahasiswa itu, ya, ekspektasinya, ya, mengambil jurusan akuntansi ini, itu ya mungkin tadinya pelarian atau cita-cita atau emang minat, ya. Ini maka jurusan akuntansi ini mudah-mudahan menjadi rezekinya mahasiswa, ya. Mudah-mudahan di sini rezekinya. Kadang-kadang kita berencana mau jadi apa, tapi ternyata sekolahnya masuk di mana. Kemungkinan itulah rezeki kita nantinya kuliah di akuntansi. Jadi jurusan akuntansi ini nggak usah merasa minder gitu, ya. Ini jurusan akuntansi ini di mana-mana perguruan tinggi negeri ini selalu full book, ya, makanya pesaingnya banyak, berat begitu. Sehingga terakhir-terakhir ini nih, ya, masuk perguruan tinggi negeri jurusan akuntansi dibatasi antara anak-anak lulusan IPA dengan IPS gitu, ya. Jadi sekarang jurusan IPA mau masuk akuntansi itu dibatasi, sehingga di sini jurusan akuntansi ini, ya, banyak diminati oleh yang misalkan lulusan IPS atau dari SMK jurusan akuntansi, ya. Sehingga di sini nggak usah minder masuk jurusan akuntansi, karena lulusan akuntansi ini bidang pekerjaan yang akan ditangani itu banyak, ya. Jadi nggak usah khawatir, ya. Ini jurusan yang nggak ada matinya, ya. Jadi kalau lulus, ya, itu seharusnya bisa bekerja, ya. Cuma orang yang mungkin pemalas waktu kuliah karena hasil IP-nya kecil, ya, sehingga itu lulus dengan nilai pas-pasan, ya, sehingga banyak perusahaan, waduh, nih gini hari nilai IPK-nya masih segini nih, ya, tuh. Jadi ini ngapain aja di kampus gitu. Nah, itu kalau IPK-nya kecil lulus, nah itu tandanya mahasiswa itu
indikasinya salah satunya adalah pemalas ya di kampus. Sehingga di sini ya apakah dulu dia hanya pelarian jadi kuliahnya males-malesan karena orang tuanya mungkin memaksakan dia ya udah masuk jurusan akuntansi saja. Nah itu biasanya nyeselnya belakangan. Nah ini di kelas saya ini biasanya saya menghandle mahasiswa yang di semester 5. Nah itu bagi saya merupakan semester penyesalan ya. Itu hati-hati mereka yang IPK-nya sampai semester 5 masih 2,5 ya, jangan harapkan lulus bisa mendapat IPK di atas 3 ya. Saya sudah simulasikan ya, rasanya berat kalau lulus ya. Kalau starting di semester 5 ini masih IPK-nya 2,5, jadi kayaknya nggak mungkin ya itu nanti IPK-nya di atas 3 ya. Itu paling mentok jadi sekitar 2,9 ya. Ini makanya dari sekarang harus rajin-rajin ya nih. Jadi jangan, kalau yang pelarian ya jangan ya putus asa. Jadi mulai starting sekarang itu harus dikejar ya, harus nilai-nilainya harus diperbaiki, nggak boleh malas-malas lagi ya. Jadi ini ekspektasinya apa yang diharapkan. Jadi lulusan akuntansi ini itu bidang pekerjaannya banyak ya, bisa di kantor akuntan, bisa di perusahaan, bisa di bidang-bidang lainnya yang berhubungan dengan akuntansi, keuangan, dan ya pokoknya jurusan ekonomi ya ini. Nah berikutnya, karena kenapa mahasiswa mempelajari auditing ya, jadi materi pokok apa aja sih yang dipelajari pada jurusan akuntansi. Nah ini harusnya materi ini adalah sebaiknya untuk mahasiswa jurusan semester 1 ya. Jadi mereka supaya nanti rajin belajar ya. Jadi nah ini karena udah semester penyesalan, semester 5 ke atas, maka yang mahasiswa itu banyak yang lalai. Jadi kuliah mungkin dia dianggap bahwa suatu mata kuliah itu berdiri sendiri, nggak ada keterkaitan. Jadi di sini nanti kita akan bahas materi pokok apa aja sih yang dipelajari di jurusan akuntansi ya. Terus apa hubungannya dengan auditing gitu ya. Nah ini nanti ilmu fundamental apa saja yang harus dikuasai oleh seorang auditor. Dan yang perlu diketahui, kenapa kita mempelajari mata kuliah auditing ya, pemeriksaan akuntansi 1. Nah ini biasanya nanti ada pemeriksaan akuntansi 2. Nah itu apa yang dipelajari? Jadi di sini mata kuliah ini menyiapkan seorang mahasiswa itu kalau lulus nanti bisa menjadi auditor. Jadi nanti kita akan lihat bedanya ya, kita mempelajari ilmu-ilmu ya menjadi auditor. Jadi untuk menjadi auditor itu ilmu apa saja yang harus dikuasai ya, nanti kita jelaskan pada pembahasan berikut. Nah inilah ya pengantar kenapa mahasiswa mempelajari mata kuliah auditing ini. Jadi auditing ini akan mengantarkan mahasiswa jurusan akuntansi kalau lulus itu menjadi auditor, bukan yang tahap pertama menjadi ya. Jadi ilmu akuntansi itu nanti tahap pertama adalah kita mempelajari bagaimana kita sebagai penyaji laporan keuangan. Kalau di perusahaan itu fungsinya ya manajer accounting, direktur keuangan. Nanti dia akan mensuplai informasi keuangan ke direktur utama, menyampaikan informasi keuangan juga untuk para pemegang saham atau pihak-pihak yang
berkepentingan, ya. Inilah ilmu yang akan kita pelajari lebih lanjut, ya. Oke, mahasiswa, kita lanjut pembahasan kita. Tadi sudah kita lihat pertanyaan mengenai kenapa mahasiswa mempelajari ilmu auditing atau mata kuliah auditing atau pemeriksaan akuntansi 1. Tadi sudah kita jelaskan ilmu apa saja sih yang harus dikuasai oleh seorang auditor. Nah, makanya kita akan lihat pembahasan berikut. Nah, ini adalah jurusan akuntansi, ya. Jadi akuntansi ini, ya, ini mempunyai 2 bidang pokok yang kita pelajari selama kuliah di jurusan akuntansi. Jadi di sini ada accounting dan auditing, ya. Jadi kalau kita mau summary, ya, jadi jurusan akuntansi itu adalah jurusan yang mempelajari accounting dan auditing. Di samping nanti kita lihat ilmu-ilmu yang lain. Nah, inilah ilmu pokok yang kita pelajari di jurusan akuntansi. Nah, di samping itu nanti ada lagi ilmu yang menunjang dari ilmu-ilmu accounting dan auditing, ya. Sekarang apa tuh accounting? Jadi accounting atau akuntansi, ya, ini merupakan tahap pertama, ya, kita mempelajari akuntansi. Jadi accounting itu adalah bagaimana kita kalau lulus bisa sebagai penyaji laporan keuangan atau sebagai penyaji informasi keuangan. Jadi informasi keuangan itu lebih luas daripada laporan keuangan, ya. Nah, ini makanya jurusan akuntansi ini disiapkan nanti tahap pertama kalau lulus adalah sebagai penyaji laporan keuangan, ya. Nah, berikutnya adalah auditing. Nah, auditing ini adalah selangkah lebih lanjut atau yang selangkah paling tinggi. Jadi setelah kita bisa menyajikan informasi keuangan, kita harus bisa memeriksa informasi keuangan tersebut, ya. Jadi kita di sini bertindak sebagai pemeriksa atau auditor. Nah, ini kira-kira dalam praktek galakan mana, auditor atau yang menyajikan informasi keuangan, ya. Nah, enakan mana kerjanya, sebagai auditor atau sebagai bagian accounting, ya. Nah, galakan mana, auditor atau yang diperiksa, ya. Jadi auditor sebagai pemeriksa, bagian accounting yang diperiksa. Enakan mana, galakan mana? Nah, ya. Nah, makanya untuk menjadi auditor, ya, kita akan mempelajari ilmu sebagai auditor. Nah, untuk menguasai ilmu auditor pasti kita harus menguasai terlebih dahulu accountingnya, ya. Jadi nggak mungkin auditor ini akan memeriksa laporan keuangan kalau dia nggak ngerti accountingnya, sama aja bohong, gitu, ya. Jadi di sini maksudnya adalah, ya, auditor ini mempelajari semua ilmu akuntansi, baik yang accounting maupun kalau saya kategorikan di sini sebagai supportingnya, ya. Jadi yang akan mensupport kedua, ya, bagian ilmu ini, ya. Ini. Jadi di sini intinya accounting itu kita akan mempelajari ilmu-ilmu untuk menyiapkan informasi keuangan. Nah, kalau auditing adalah kita mempelajari ilmu sebagai pihak yang memeriksa informasi keuangan, ya. Nah, sekarang accounting ini apa saja ilmu yang harus dipelajari, ya. Nah, kita lihat.
nih ya. Nah, ini pasti kalau jurusan mahasiswa semester 5 ini sudah mempelajari yang namanya accounting principle ya, intermediate accounting, cost accounting, accounting system atau system information akuntansi ya. Nih, manajemen accounting. Nah, ini saya tidak tahu apakah sudah dipelajari atau belum. Nah, biasanya bersamaan di semester 5 ini mahasiswa juga akan mempelajari yang namanya advanced accounting ya. Nah, tadi kita sudah bicara ilmu fundamental apa saja yang dipelajari ya oleh auditor ya, kalau kita mau jadi auditor. Jadi basicnya ini ya, inilah ilmu di jurusan akuntansi yang harus dikuasai ya. Nah, tapi dari 6 ilmu ini ya, yang harus dikuasai sekali paling tidak yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 6. Nah, ini kalau bisa dikuatkan kembali dengan yang nomor 4 ya. Itu penting sekali untuk bekal jadi auditor ya. Nah, ini intermediate accounting ini merupakan fundamental ya ilmu akuntansi. Jadi dalam prakteknya ya, akuntansi itu banyak sumber-sumber pengetahuannya itu dari intermediate accounting ya, sehingga mahasiswa itu harus menguasai sekali intermediate accounting. Kalau di kelas tatap muka sih saya harus menekankan ini kalau bisa mulai sekarang dikuasai lagi satu buku ya, itu intermediate accounting ya. Nanti kita bicara tentang IFRS ya. Nah, ini cost accounting. Nah, ini cost accounting ini ya ilmu untuk menghitung ya, bagaimana kita menghitung harga pokok penjualan. Nah, ini sangat penting sekali di perusahaan yang sifatnya manufaktur ya atau industri. Kalau perusahaan dagang mah tidak terlalu penting cost accounting. Jadi cost accounting ini diperlukan untuk ya perusahaan-perusahaan yang sifatnya manufaktur atau memproduksi ya. Nah, ini penting sekali. Nah, ini dalam prakteknya juga cost akuntan ini yang menguasai ini kurang banyak ya. Jadi sehingga ini kadang-kadang perusahaan mencari-cari ini ya, tolong dong cariin cost akuntan. Nah, ini mereka bisa berani bayar mahal ya ini, karena bagaimana pentingnya ya menghitung harga pokok. Kalau dia produksinya satu barang aja gampang, bagaimana kalau kita memproduksi berjenis-jenis produk gitu ya, kayak multi company begitu, itu banyak produknya. Nah, itu bagaimana dia menghitung cost-nya ya, tuh, cost production-nya. Nah, berikutnya adalah kita harus menguasai juga namanya sistem informasi akuntansi ya. Nah, ini bagaimana jurusan akuntansi ini di sini akan memahami bagaimana sistem dan prosedur, bagaimana merancang sistem dan prosedur yang baik ya, tidak mengandung banyak kelemahan. Nanti kita dalam perjalanannya akan membahas yang namanya internal control ya, yaitu bagaimana pentingnya internal control. Nah, internal control ini tahap awalnya dibangun dengan sistem informasi akuntansi. Bagaimana proses sistem informasinya dirancang supaya tidak mengandung kelemahan, supaya orang tidak melakukan kecurangan ya. Nah, ini manajemen accounting juga ini penting ya, bagaimana ini bergerak kita dalam perusahaan-perusahaan. Misalkan perusahaan ini udah kebanyakan duit, dan bagaimana supaya perusahaan ini bisa ya mentransfer duitnya ke perusahaan anaknya, atau bagaimana melakukan transfer pricing dan ilmu-ilmu yang lain di sini. Nah, ini terakhir adalah advanced accounting ya. Nih. Jadi advanced accounting ini penting sekali untuk jurusan akuntansi
apalagi zaman sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang membuat holding company ya. Nah ini ribetnya waktu membuat holding company ini, bagaimana mereka merestructure ya anak-anak perusahaannya, mengelompokkan anak-anak perusahaannya ya. Nah itu bagaimana nanti segi akuntansinya. Nah ini dipelajari di advanced accounting ya. Nah ini penting sekali nanti di bagian konsolidasi ya. Jadi ini penting ya, mata kuliah bagian konsolidasi ini di advanced accounting itu penting sekali. Jadi kuncinya di sini ya, dari ilmu fundamental yang harus dikuasai oleh auditor perlu ditekankan 3 ilmu, yaitu intermediate accounting, cost accounting, dan advanced accounting itu harus dikuasai benar-benar. Karena di sini ya, kalau akuntansi itu ya, yang penting adalah bagaimana kita menjurnal ya. Nah ini kalau sumber-sumber jurnal ini adanya di mata kuliah ini atau di buku-buku pelajaran ini ya nih, sehingga di situ mahasiswa harus benar-benar menguasai 3 ilmu fundamental ini. Kalau bisa ditambah accounting sistem informasi akuntansi, karena nanti waktu menjadi auditor ya, ini auditor itu akan mereview sistem dan informasi akuntansi yang ada di perusahaan. Nanti akan dilihat juga ya, mungkin dari sekarang saya udah mulai perkenalkan yang namanya internal control ya. Oke, nah ini jadi ilmu fundamental yang dipelajari dalam tahap ya jurusan akuntansi ini menyajikan laporan keuangan. Nah ini semua ini ilmu ini nih dalam rangka kita disiapkan sebagai ya lulusan yang kalau bekerja itu bisa menyajikan laporan keuangan atau menyajikan informasi keuangan. Jangan sampai informasi keuangannya itu nanti banyak salahnya, nanti diketawain orang-orang ya. Nah ini, nah berikutnya ya, accounting ini akan mempelajari juga ilmu tambahan ya. Nah ini tergantung nanti di kampus ini akan memberikan pilihan yang mana. Nah ini biasanya pilihan ya. Kalau yang ini 1-6 itu wajib dipelajari ya. Biasanya itu bukan mata kuliah pilihan, tapi yang harus diikuti ya. Nah kalau yang nomor 6 dan 7 ini biasanya dia sebagai mata kuliah pilihan. Jadi mahasiswa itu sukanya ya, atau dia pikirannya itu mau mendalami yang mana ya. Nah, ini government accounting ya, ini berhubungan dengan akuntansi ya, keuangan pemerintahan. Nah ini syariah accounting ya, berhubungan dengan ya akuntansi syariah. Kalau government accounting, nah ini biasanya ya seperti kita lihat di akuntansi pemerintahan ya, kementerian ya, atau di BUMN atau ya BUMN semi ini ya. Nah, ini misalkan ya di pemerintahan dah ya ini. Nah ini cuma kalau untuk menjadi auditornya ini biasanya sudah ditangani oleh ya lulusan dari STAN ya. Mereka itu adalah calon-calon auditor atau mereka akan ditempatkan di pemerintahan ya. Nah kalau syariah accounting ini adalah ilmu yang sedang berkembang ya, sebagai ilmu alternatif dari ilmu akuntansi konvensional menjadi ilmu syariah. Nah ini juga kalau dikuasai ini akan gajinya juga akan besar nih, karena masih jarang orang yang menguasai syariah ya, akuntansi syariah. Nah, ini sementara syariah ini lagi ya mulai mengalami tahap perkembangan. Banyak ya bidang-bidang ekonomi ini nanti ya mulai mengacu kepada akuntansi syariah. Nah, inilah ilmu akuntansi
yang dipelajari di jurusan akuntansi ya, yang perlu dikuasai oleh mahasiswa ya. Ini jangan sampai intermediate accountingnya lemah, cost accountingnya lemah, advance accountingnya lemah. Nah biasanya kalau lulusan akuntansi ingin bekerja di suatu perusahaan ya, ini maka biasanya tesnya itu akan banyak berhubungan dengan intermediate accounting, cost accounting, dan advance accounting. Apalagi kalau kita ingin masuk perusahaan holding company ya, kita mau bekerja di bagian accountingnya, pasti yang akan diuji adalah bagian dari advance accounting ya. Nah berikutnya kita melihat pembahasan tentang auditing ya. Nah ini tahap pertama, auditing ya. Jadi seorang auditor itu harus menguasai nih ilmu yang 6 ini dulu gitu ya. Yang pokok ini dia harus kuasai. Jadi kalau ingin menjadi auditor, dia harus kuat dulu di sini ya nih. Memang selama kuliah mah ya nggak apa-apa kalau kurang-kurang sedikit, tapi nanti kalau sudah bekerja ya sebagai auditor, maka ini harus dibaca kembali ya. Jangan sampai nanti yang penyaji laporannya lebih pintar ketimbang auditornya ya nih. Jadi di sini auditing adalah selangkah lebih maju, kita mempelajari ya akuntansi. Nah di sini kita bertindak sebagai ya auditor atau pemeriksa apa yang sudah disajikan dari ya akuntansi ini. Nah ini kita akan mempelajari sesi per sesi ya. Jadi tahap pertama ini ya mahasiswa akan kita ya pelajari, atau kita akan mempelajari ya pemeriksaan secara umum dulu. Ibarat kalau dokter ya, jadi jurusan akuntansi ini nggak jauh beda dari kedokteran ya. Kalau di sana dokter orang, kalau di sini dokter perusahaan ya, atau dokter yang bidang keuangan. Sehingga kalau kedokteran orang itu yang memeriksa orang, dia pertama pasti dia melalui dokter umum dulu. Sehingga di sini juga kita auditing mempelajari pemeriksaan secara umum, tapi di sini ilmunya harus menyeluruh ya sini. Jadi kalau spesialisasi kan hanya nanti menjurus tertentu saja, tapi ilmu dasarnya, ilmu sebagai dokter umum itu harus dikuasai benar-benar ya. Sehingga sama di sini untuk menjadi auditor sebagai pemeriksa, maka general auditnya harus dikuasai benar-benar ya. Jadi inilah ilmu yang sekarang semester 1 mungkin sampai 2 akan kita pelajari adalah untuk general audit ini ya. Nah berikutnya adalah manajemen audit ya. Nah ini apa bedanya manajemen dengan general audit? Jadi general audit ini banyak fungsinya, nanti kita bertindak sebagai orang luar dari yang objek kita periksa ya. Misalkan perusahaan, kita akan memeriksa, nah kita bukan bagian dari orang dalam perusahaan tersebut, kita sebagai eksternal auditor. Nah biasanya kalau dalam rangka laporan keuangan, kita yang memeriksa di bawah naungan kantor akuntan. Nah ini kalau manajemen audit ya, ini bertindak kita nanti sebagai orang di dalam perusahaan. Jadi kita akan memeriksa dari dalam. Nah ini fungsinya nanti bisa kita bertindak sebagai internal auditor, atau kita yang bertindak sebagai auditor manajemen gitu ya. Nah itu nanti ada bedanya ya. Nah ini tahap berikutnya, nah ini lebih kalau kesini umum. Nah ini kita bertindak di dalam perusahaan. Nah sifatnya lebih ya lebih menjurus gitu sih. Tapi ini ilmunya ya harus ya berdasarkan ilmu yang tadi dari general audit
kalau dia tidak menguasai general audit, maka di sini akan ngaco ya memeriksanya. Nah, ini di sini juga nanti manajemen audit itu bisa juga multidisiplin auditornya ya. Jadi bisa insinyur, bisa ya macam-macam ya selain jurusan akuntansi. Tapi kalau bisa itu dikendalikan oleh ya orang yang sudah pengalaman memeriksa ya dari general audit ini, sehingga di sini biasanya pimpinan dari internal auditor itu biasanya kebanyakan dari jebolan kantor akuntan atau pernah bekerja di kantor akuntan, karena dia bisa lebih sistematis memeriksanya antara kaitan keuangan dengan non keuangan. Kalau di sini pimpinannya dari bukan akuntansi, nah itu kadang-kadang fokus pemeriksaannya ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak berhasil ya ini. Nah, berikutnya adalah government audit. Nah, tadi kita sudah belajar ya government accounting ya nih. Nah, makanya di sini juga nanti ada government audit ya. Ini government audit biasanya contohnya kayak BPK, BPKB, pajak ya. Nah, ini government audit ya. Jadi memeriksa bidang-bidang keuangan pemerintahan. Nah, berikutnya ya di jurusan auditing ini akan dipelajari juga tentang EDP audit ya. Nih, ini biasanya di kampus ini akan ada nih materi ya EDP audit ya. Jadi ini yang berhubungan, sebetulnya EDP audit itu menurut saya udah nggak tepat. Jadi sekarang mungkin information technology audit ya. Jadi kalau EDP audit itu kesannya di komputer PC aja kita ngaudit tuh ya. Jadi kita meriksa sekitaran ya PC aja gitu. Nah, sekarang ini informasi itu tuh penggunaan teknologi informasi itu sudah sedemikian rupa, sudah terintegrasi, jadi kayaknya nggak tepat lagi kalau kita istilahkan EDP audit. Jadi mungkin bisa information technology audit, tapi kita memeriksanya dari segi keuangan ya. Nah, berikutnya adalah forensic audit atau akuntansi forensik ya, di bukunya akuntansi forensik. Jadi ini tindak lebih lanjut ya. Nah, ini auditnya ini sudah banyak berhubungan dengan hukum gitu ya, urusannya antar polisi gitu ya. Jadi ini bagaimana kita nanti memeriksa kecurangan ya keuangan. Nah, nanti kita menjadi ahli untuk memeriksa itu. Nah, ini biasanya berangkatnya dari general audit, nanti informasinya dari manajemen audit. Di sini ada setelah diperiksa oleh internal audit atau manajemen audit, bisa juga hasil audit dari general audit, external audit, ditemukan adanya kecurangan ya, sehingga kecurangan itu disampaikan kepada top level manajemen. Nah, nanti kalau top level manajemen menindaklanjuti bahwa ini ada kasus berat, nah itu bisa nanti dilakukan ke tingkat forensic audit ya. Nah, ini forensic audit juga kalau kita tahu yang namanya KPK ya. Nah, itu banyak melakukan forensic audit ya. Itu jadi dia makanya kerjanya sedikit makan waktu, karena untuk mengungkapkan kasus kecurangan atau korupsi itu nggak main asal tuduh aja, nanti akan berbalik kepada yang nuduh ya. Nah, sehingga ini untuk mengungkapkan korupsi itu harus benar-benar ya. Jadi benar-benar kuat buktinya, benar-benar bisa dibuktikan bahwa ini melakukan kejahatan keuangan ya. Nah, ini makanya ini kalau forensik ya audit ini harus benar-benar menguasai ya. Nih, jadi ilmu-ilmu ini harus sudah dikuasai
ya sudah melaksanakan general audit, manajemen audit, ya sudah pernah juga tahu tentang ya information technology audit, baru dia nanti akan bisa menguasai tentang forensic audit, ya. Nah, itulah ilmu pokok, ya. Jadi di sini akuntansi dua ilmu pokok, accounting dan auditing. Jadi accounting ini bagaimana lulusan jurusan akuntansi kalau lulus sudah bisa ya menyajikan informasi keuangan, ya. Ini kalau mau lebih lanjut lagi, dia menguasai ya ilmu bagaimana memeriksa ya informasi keuangan. Sehingga di sini tahap pertama yang akan kita pelajari dari materi auditing ini adalah general audit. Nah, ini kita satu semester ini 14 kali pertemuan kita akan mempelajari dasar-dasar pengetahuan menjadi auditor, ya. Nanti di pemeriksaan akuntansi 2 mulai kita aplikasikan ke pendekatan praktek-praktek, ya. Di sini juga saya menjelaskan di sini general audit ini banyak lebih melakukan ilmu-ilmu yang di praktek itu ya pasti dipakai, ya. Jadi sehingga di sini saya memberikan presentasinya adalah yang lebih banyak nanti di praktek itu dipakai, ya. Sehingga di sini diharapkan mahasiswa itu mempelajarinya step by step dengan hati-hati, ya, dengan cermat, ya. Jangan malas-malas, sekali lagi jangan malas-malas, ya. Nah, berikutnya di samping ya ilmu pokok ini jurusan akuntansi, maka ada lagi ilmu-ilmu tambahan, ya, yang akan menunjang menambah wawasan kedua ilmu pokok ini. Ini banyak, ya. Ini cuman kita batasi sampai sini aja, tapi sebetulnya nanti di kuliah makanya ya mahasiswa itu banyak tambahan ilmu-ilmu ya di samping mempelajari ilmu yang pokok ini. Antara lain di sini adalah perpajakan, ya. Mahasiswa itu nanti di samping tahu akuntansinya, nah ini kalau bisnis itu, kalau perusahaan itu enggak jauh-jauh dari perpajakan, ya. Jadi sehingga setiap perusahaan atau setiap institusi pasti dia nanti akan berhubungan dengan perpajakan. Sehingga di sini mahasiswa akuntansi perlu juga belajar tentang perpajakan. Sehingga kalau lulus nggak buta-buta sekali tentang perpajakan, ya. Nah, berikutnya adalah ilmu dasar-dasar manajemen atau manajemen. Nah, ini banyak. Di sini kita lihat ada manajemen, ya. Di sini manajemen accounting, ya. Nah, ini banyak manajemen sehingga di sini berhubungan dengan ya ilmu manajemen. Kenapa manajemen penting? Karena di sini adalah bagaimana ya perusahaan itu dikelola. Kalau mereka nggak tahu prinsip manajemen, ya itu nanti bisa berantakan. Makanya banyak perusahaan yang hancur karena tidak di-manage atau tidak mempunyai manajemen yang baik, ya. Sehingga itu kalau tidak dikelola dengan baik, ya maka ya perusahaan itu akan nggak berkembang, ya. Makanya di sini perlu juga manajemen audit, ya. Jadi organisasi itu, jadi manajemen ini adalah strukturnya adalah organisasi. Jadi organisasi itu ada top level, middle level, low level, manajemen. Itu nanti mereka akan bekerja masing-masing mencapai tujuan perusahaan, ya. Sehingga di sini kadang-kadang kalau masing-masing bagian itu punya tujuannya sendiri-sendiri, nggak sesuai dengan tujuan manajemen, maka ya institusi itu akan jalan kemana-mana, nggak maju, akan hancur dengan sendirinya. Sehingga perlu juga dilakukan manajemen audit supaya perusahaan itu atau institusi itu berjalan sesuai dengan
visi misinya atau cita-citanya atau tujuannya ya. Ini ekonomik ya, ini ilmu ekonomi ya. Apa sih ilmu ekonomi yang paling gampang ya? Beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya, itu ilmu ekonomi. Tapi belum tentu yang murah itu akan menguntungkan ya. Ini makanya nanti jangan beli barang semurah-murahnya tapi dipakai nggak menghasilkan apa-apa. Itulah pentingnya ilmu ekonomi ya. Nih, jadi kita bagaimana, karena di perusahaan atau institusi ini banyak mengelola sumber daya, di samping sumber daya orang ya, sumber daya manusia, ada juga sumber daya keuangan, apalagi menyangkut sumber daya alam ya. Itu penting sekali memperhatikan ilmu ekonomi ya. Kalau ilmu ekonominya nggak dipakai ya jangan salahkan ya, kita nggak maju-maju ya, nantinya perusahaan kita nggak berkembang, perusahaan kita merugi terus ya. Banyak yang utang, jadi utang lebih tinggi ketimbang hasil jualannya ya, jadi sehingga nanti tidak maju-maju. Statistik, nah ini statistik adalah alat bantu ya untuk kita menganalisa ya, apakah nanti perusahaan ini selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke belakang kita mengalami kemajuan enggak ya. Nah itu akan kita analisa melalui statistik. Nah ini fungsi statistik banyak sekali dalam bidang keuangan ya. Kita akan membuat misalkan tren bagaimana omset penjualan kita dalam setahun, terus bagaimana gaji karyawan kita, statistiknya bagaimana. Nah, ini perkembangan ya total aset kita ya, ini bagaimana nih dari masa ke masa ya. Nah ini bisa dianalisa dengan statistik ya. Nah berikutnya adalah analisa laporan keuangan. Nah ini analisa laporan keuangan sebetulnya masuk di bagian ilmu fundamental ini ya. Nah ini enggak kalah pentingnya, makanya kenapa ini perlu dipelajari, karena sebagai auditor itu tingkat analisanya atau daya analisanya harus kuat ya. Jadi nggak mungkin menjadi auditor itu analisanya lemah ya. Jadi menjadi auditor itu yang handal maka analisanya harus kuat, karena sebelum dia memeriksa lebih lanjut dia analisa dulu tuh ya, ini perusahaan ini gimana nih ya. Jadi sebelum melihat data-data keuangan yang ini, baru lihat laporan keuangan saja dia sudah bisa menganalisa ya, nih perusahaan ini paling umurnya sekian tahun lagi gitu ya. Itu dengan analisa saja. Auditor itu belum melihat data-data tambahan, dia udah bisa menestimasi ini kira-kira perusahaan ini ke depan ini bakal berkembang atau akan turun ya, akan ya banyak merugi. Itu dari analisa saja sudah bisa kelihatan, sehingga di sini menjadi auditor ini analisanya harus kuat. Nah ini makanya di mata kuliah ini jangan bolos-bolos. Intinya semua mata kuliah yang dipelajari jangan malas-malas dan jangan banyak bolos-bolos kalau mau jadi lulusan akuntansi dengan lulus yang pintar, yang digambarkan dengan IPK-nya tinggi di atas 3 ya. Inilah mata kuliah pokok yang kita pelajari ya di jurusan akuntansi. Jadi sekali lagi intinya akuntansi adalah kita bisa menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan. Nah kalau auditing adalah kita harus bisa ya memeriksa laporan keuangan tersebut ya. Ya nanti misalkan kalau kerja di perusahaan, anak buahnya menyajikan laporan keuangan, kita sebagai bosnya kita nggak tahu tuh bagaimana memeriksa laporan keuangan tersebut, di mana salahnya, di mana lemahnya ya. Sehingga jurusan akuntansi ini kalau sudah menguasai ilmu 2 pokok ini, maka dia nanti
bisa bekerja atau siap ditempatkan di perusahaan, bisa sebagai penyaji laporan keuangan, dan bisa juga membantu direktur keuangan melihat kelemahan-kelemahan keuangan di perusahaan tersebut ya. Dan tak lupa ini nggak kalah pentingnya juga, ini walaupun tambahan tapi ini akan ada interaksinya nanti. Nah ini sekali lagi juga semua ini ya di mata kuliah auditing ini ya, ini semua ini di kelas saya ini akan kita ya bawa-bawa ya, kita akan hubung-hubungkan ya, istilah kasarnya kita rembet-rembet gitu ya. Nah ini pasti nanti ilmu-ilmu ini semua ini akan ya selama di kelas saya ini akan terbawa-bawa ya, ini akan berhubungan. Jadi di sini nggak mungkin mata kuliah ini nih akan ya dianggap udah masa lalu ya. Nah ini makanya banyak mahasiswa kalau ditanya ininya udah pada lupa-lupa gitu ya, sehingga nah itulah saya sarankan tolong mumpung belum lulus ya, ininya dikuatkan lagi kalau mau kerja di tempat yang enak dengan gaji besar ya. Nah, ini kalau bisa dikuasai kembali ya, jangan jadi semester penyesalan, lulus dengan hasil menyesal, nggak diterima kerja juga menyesal, gaji kecil menyesal ya. Nah ini jadi dari sini kemana sih nanti kita kerja ya nih. Nah ini kalau kita bekerja jurusan akuntansi lulus untuk accounting saja, ini kita udah bisa bekerja di perusahaan-perusahaan sebagai tim bagian accounting ya. Jadi kita udah bisa membantu mereka. Nah ini kalau pintar bisa aja nanti bisa ditunjuk sebagai supervisor accounting dan lebih tinggi lagi manajer accounting ya. Jadi dengan andalan ilmu ini sudah bisa kita sebagai penyaji laporan keuangan yang bertanggung jawab biasanya untuk level manajerial adalah manajer accounting ya. Nah ini dari sini aja kita udah bisa bekerja di perusahaan mana saja. Nah kalau kita sudah menguasai auditing ya, kita mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan audit ini, maka biasanya kalau mahasiswa reguler bukan kelas karyawan atau paralel, ini saya sarankan kalau lulus kalau bisa kerjanya jangan di kantor di perusahaan dulu, tapi usahakan kerja di kantor akuntan. Nah itu nggak disarankan kantor akuntan yang kecil-kecil, tapi usahakan kerja di kantor akuntan yang besar-besar. Nah itu ilmunya cepat sekali diperolehnya, cepat pintar ya, cepat menguasai ya, dibanding kita bekerja di perusahaan ya. Mungkin baru lulus kerja di perusahaan udah 3 tahun, kita kerjanya cuman steplasin bukti-bukti, ngantarin dokumen ke sana, ngantarin dokumen ke sini ya, belum masuk tuh level supervisor pun ya. Kita baru sebagai ya bagian yang ngerekap bagian apa 3 tahun gajinya segitu-segitu aja. Tapi kalau kita bekerja di kantor akuntan, itu hari demi hari itu kerja kita itu banyak tambahan ilmunya ya. Nah, ini kalau sebagian di perusahaan aja tahun pertama belum tentu kita bisa melihat laporan keuangan ya, laporan keuangan perusahaan di mana kita kerja. Kalau kita sampai bisa melihat, dipecat kita gitu. Tapi kalau sebagai auditor baru hari pertama aja kita udah disodorin sama atasan kita, nih tolong baca laporan keuangan ini, tolong kamu analisa. Itu tes pertamanya begitu biasanya ya. Tolong dipelajari laporan keuangan, tolong kamu analisa apa yang kamu bisa lihat dari laporan keuangan ini. Nah berikutnya nanti ya kita akan melihat banyak bukti-bukti ya, yang kalau kita di sini kerja di perusahaan belum tentu kita melihat bukti-bukti ya. Misalkan akte notaris,
kontrak penjualan, kontrak pembelian, perjanjian pinjaman, ya itu belum tentu ya dalam waktu 3 tahun kita bisa melihat itu. Nah ini dalam seminggu, 2 minggu, sebulan aja udah banyak ya dokumen yang bisa dilihat, sehingga di sini lebih cepat pintar kalau kita kerja di perusahaan, kerja di kantor akuntan. Makanya diusahakan kalau lulus jurusan akuntansi, usahakan pertama yang dikejar adalah kerja di kantor akuntan. Usahakan kantor akuntan yang besar karena ada transfer knowledge ya. Oke, mungkin pembahasan kita cukupkan di sini. Nanti kita bahas pembahasan yang lebih lanjut. Nah inilah ya pengantar pentingnya ya kita menjadi auditor ya. Jadi ilmu-ilmu apa saja yang harus dikuasai, ilmu-ilmu apa saja yang harus dikuatkan ya, jangan sampai auditornya kalah dengan ya bagian akuntansi ya. Nanti kalau auditornya pengetahuannya kurang diketawain begitu ya. Inilah pengantar saya, kita nanti akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Terima kasih. Berikut sebagai tambahan pembahasan ya, ini kita lihat ya, ini bahwa akuntansi yang kita pelajari atau accounting yang kita pelajari ya, ini dalam praktek ini penyajian laporan keuangan itu mengacu kepada yang namanya PSAK ya. Nah ini PSAK ini ya, ini bersumber dari IFRS ya. Nah ini sumber IFRS ini yang mana tuh mata kuliahnya yang penting. Nah di sini biasanya adalah yang nomor 2 dan 6 itu selalu. Nah ini ada juga yang nomor 1 untuk tingkat dasar, tapi yang pokok sekali yang berkaitan dengan IFRS itu yang harus dikuasai adalah yang nomor 2 dan nomor 6. Sehingga kalau di kelas tatap muka saya selalu menekankan mulai dari sekarang kuatkan kembali tuh intermediate accounting. Tadi seperti tadi kenapa saya bilang ya agar intermediate accounting dan advance accountingnya dikuatkan kembali, karena apalagi tolong dibaca-baca mengenai IFRS. Apa tuh IFRS? Tidak saya akan jelaskan di sini. Silakan aja Google ya, cari di Google ya apa tuh IFRS. Nah cuman ini saya katakan kalau mahasiswa ini menguasai IFRS ya, nih dia sekarang kuatkan IFRS-nya, maka ini kalau lulus saya jamin nilainya, harganya akan mahal ya. Karena zaman sekarang ini lulusan yang menguasai IFRS itu dia yang dapat bisa mudah mencari pekerjaan ya. Jurusan akuntansi ini siapa yang menguasai IFRS ini dia yang akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan, apalagi untuk di perusahaan-perusahaan yang besar, karena perusahaan-perusahaan yang besar ini sekarang sudah mengacu kepada IFRS. Nah ini juga kalau mau bekerja di kantor akuntan yang besar, biasanya mahasiswanya itu ya harus, atau lulusannya itu harus menguasai IFRS ya. Nah di samping itu ada lagi tambahan ilmu lagi ya, ini kalau menjadi auditor maka dia harus kuasai juga ya yang namanya SPAP ya, standar profesi akuntan publik. Nah standar profesi akuntan publik ini mengacu kepada ISA, International Standard Auditing ya. Nah ini
Nah ini juga makanya siapa yang menguasai ISA, SPAP, maka ini potensi dia kerja untuk di kantor akuntan, ini kansnya lebih besar ya. Jadi inilah dua pokok ilmu ini yang dalam praktek itu sekarang ini penting sekali dikuasai. Tapi kalau untuk bekerja aja, untuk tingkat dasar, ini IFRS-nya dikuasai dari mulai sekarang ya, dikuatkan kembali ya. Nah ini juga penguasaan PSAK yang sekarang ini penting sekali ya, ini karena dia mengacu kepada IFRS, adopsi dari IFRS ya. Jadi pernyataan standar akuntansi keuangan ya. Nah ini ilmunya yang utama adalah dari intermediate accounting dan advanced accounting. Itu tambahan ya, pembahasan dari saya.